persiapan untuk angkatan 10 dan angkatan ke-11. Bapak dan Ibu, untuk malam ini Bapak dan Ibu juga bisa mengisi polling. Kira-kira webinar apa yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu untuk kedepannya. Jadi nanti mohon Bapak dan Ibu juga untuk bersedia mengisi polling yang nanti akan di-share oleh rekan-rekan. Jadi nanti akan kami menyesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu semuanya. Kemudian nantinya ketika kita sudah mendapatkan polling dari kebutuhan Bapak dan Ibu, insya Allah akan kami melaksanakan. Dan kemarin juga kami mendapatkan masukan kalau dibutuhkan tentang coaching dan mentoring ya, jadi webinar yang berupa coaching maupun mentoring. Jadi tetap untuk rekan-rekan guru penggerak di Kabupaten Temanggung tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk rekan-rekan guru semua di seluruh Indonesia juga, mari kita sama-sama tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang pada akhirnya saya mengucapkan selamat melaksanakan webinar, dan kami harapkan tidak hanya sekedar Bapak dan Ibu hanya ingin mendapatkan sertifikat, tetapi Bapak dan Ibu juga jadi webinar ini tidak hanya sekedar Bapak dan Ibu mengejar sertifikat dalam rangka pemenuhan RHK saja. Baik Bapak dan Ibu, kiranya cukup sekian dari saya. Terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya pada tim Kombel Komunitas Belajar Guru Penggerak Kabupaten Temanggung beserta guru-guru penggerak di Kabupaten Temanggung yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan terima kasih kepada BPGP atas fasilitasnya yang sudah diberikan kepada kami. Pada akhirnya selamat berwebinar, semoga Bapak dan Ibu mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada kegiatan malam hari ini. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Hindar atas sambutan yang diberikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita merencanakan pengelolaan kinerja pada bulan Januari yang lalu, kini saatnya kita melaksanakan rencana-rencana yang telah kita susun tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Pak Hindar tadi, pada bulan Februari ini kita sudah masuk pada alur kegiatan persiapan observasi kelas. Mengapa kita perlu melaksanakan observasi kelas dan apa saja yang nanti kita perlu persiapkan dalam kegiatan observasi kelas ini? Tapi sebelum kita mengisi penuh gelas kita pada malam hari ini ya, saya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Nah, pertanyaan saya adalah, sudahkah Bapak Ibu mengetahui tentang langkah-langkah selanjutnya setelah kita mengisi pengelolaan kinerja? Nah, silakan Bapak Ibu isikan jawabannya pada link yang akan disematkan pada kolom komentar ya. 1 menit cukup ya Bapak Ibu. Linknya sudah disematkan, sudah dikirimkan oleh Pak Tata di kolom chat masing-masing. Baik, sembari menunggu respon Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi saja untuk kegiatan kita pada malam hari ini, mohon Bapak atau Ibu menonaktifkan mikrofon saat narasumber sedang menyampaikan materi. Kemudian setelah pemaparan dari para narasumber nanti, akan disediakan waktu untuk sesi tanya jawab. Para peserta bisa menyimak dan menyiapkan pertanyaan jika memang masih ada materi yang ingin ditanyakan. Nah, kemudian yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu semua, untuk absensi kegiatan webinar ini akan di-share atau dibagikan nanti di akhir kegiatan dengan durasi waktu tertentu. Mari kita tunggu polling dari Bapak Ibu sekalian. Mohon bantuan dari panitia ya, terima kasih. Kita lihat bersama. Sudah ada 85 suara yang masuk. Oke, saya pasang timer dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira 1 menit nanti kita akan mendapatkan berapa suara.
Oke, dari 85 suara yang sudah masuk, ada 66, sebentar, saya refresh terlebih dahulu. Ya, ada 53,6% yang menjawab belum dan 46,4% yang menjawab sudah. Mari kita tunggu lagi. Sudah 125 suara yang masuk. Baik, kita tunggu 25 detik lagi. Bisa di-refresh. Baik, sudah 140 suara yang masuk di tempat saya. Oke, waktu habis, sudah 1 menit berlalu. Coba kita lihat. Baik, ada 145 suara yang masuk dan 81 suara menjawab belum. Sedangkan 64 suara sudah. Oke, baik. Baik. Ternyata dari hasil polling ini 55,9%. Oh, ternyata sudah berubah lagi Bapak Ibu. 150 suara sudah masuk dan 56% menjawab belum. Oke, bentar. Saya kembali lagi ke halaman kita. Oke, karena ternyata ada 56% yang menjawab masih belum mengetahui langkah selanjutnya dalam mengisi pengelolaan kinerja, mari kita cari tahu bersama tentang apa saja sih yang harus kita lakukan bersama para narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Baik, mari kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Narasumber yang pertama adalah Bapak Siswoko SPD. Beliau adalah guru SMP Negeri 1 Selo Pampang. Selamat malam, Bapak Siswoko. Selamat malam, Bu Sekti. Nah, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Setelah kemarin sudah bekerja tanda tangan terus ya Pak ya? Nah, malam hari ini kita akan berbagi bersama ya Pak. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Anastasia Nana Astuti SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Sungging Sari Paraan. Selamat malam Ibu Nana. Selamat malam Mbak Sekti. Bagaimana kabarnya? Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bu Nana. Bu Nana yang selalu tampil cantik dan mempesona. Bisa aja ini ya. Iya dan oh iya. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Ibu Aisyah Widyastuti SPD. Beliau juga merupakan GP Angkatan 4 Kabupaten Temanggung. Dan alhamdulillah saat ini beliau diamanai tugas sebagai Kepala Sekolah di SMA Negeri Wadas Lintang, Wonosobo. Selamat malam Bu Ais. Selamat malam Bu Septi. Selamat malam teman-teman semua. Iya Bu Aisyah. Di mana ini Bu? Di Temanggung apa di Wonosobo? Di Temanggung Bu, lagi mudik. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ya, pada malam hari ini kita mendapatkan narasumber yang lengkap dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita, saya minta tanggapan sedikit saja dari Bapak Ibu narasumber. Ternyata ada 56% yang belum memahami tentang langkah selanjutnya dalam pengelolaan kinerja. Mohon tanggapannya sedikit saja mungkin dari para narasumber. Silahkan. Pak Sis nih kayaknya sudah senyum-senyum ini. Iya. Bu. Ya mungkin saya mewakili dari guru nggih. Biasanya kan di sini untuk malam ini yang hadir sebagian besar Bapak Ibu guru yang mungkin sudah membuka PMM-nya, terutama di bulan Februari ini adalah persiapan observasi kelas. Jadi Bapak Ibu guru kadang masih bingung, ada pertanyaan seperti tadi di polling itu
tertulis bahwa 56% belum tahu langkah selanjutnya akan seperti apa. Jadi mungkin malam hari ini kami akan sedikit berbagi tentang PMM untuk pelaksanaan perencanaan observasi kelas, terutama bagaimana cara mengisinya seperti itu Bapak Ibu. Kita hanya berbagi saja, mungkin nanti saya izin untuk menampilkan slideshow, mohon izin. Bapak Ibu semua, karena kita sudah bersama dengan para narasumber yang hebat ya, mari kita simak bersama pemaparan pertama dari Bapak Siswoko dan Bu Anastasia tentang langkah-langkah selanjutnya setelah merencanakan pengelolaan kinerja. Nah, yaitu langkah observasi di kelas ya, Bapak Ibu ya. Baik, monggo waktu kami aturkan kepada Bapak dan Ibu narasumber. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Sektiana. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin untuk menampilkan share screen, terutama untuk langkah-langkah dalam mengisi observasi kelas di PMM ya. Ya, apakah sudah tampil tuh Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah masuk. Sudah terlihat. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Siswoko, saya guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Temanggung, dan unit kerja saya sekarang adalah di SMP Negeri 1 Selopampang. Malam ini kami mendapat tugas untuk berbagi praktik baik, terutama dalam pengisian perencanaan observasi kelas, terutama kita yang Bapak Ibu guru mungkin seperti halnya saya awalnya juga masih bingung mau ngapain kan seperti itu. Di sini coba saya jelaskan alur perencanaan observasi kelas. Kita mulai dari misalnya Bapak Ibu guru ada yang sedang membuka laptop bisa sambil menyimak nanti. Kita seperti biasa adalah membuka dulu pengelolaan kinerja kita yang ada lambang seperti kotak-kotak itu nggih. Terus nanti kita akan masuk ke observasi praktek kinerja, dilanjutkan dengan mengisi dokumen persiapan perilaku dan observasi perilaku yang akan diobservasi, terus kita akan mengisi upaya untuk mempelajari target perilaku hingga mengisi ini misalnya pada jam keempat, kelima pada hari sekian gitu. Bisa diisi untuk catatan kepala sekolah agar kepala sekolah mempersiapkan observasi pada hari itu jam pelajaran keberapa. Setelah dirasa sudah cukup, Bapak Ibu bisa mengunggah modul ajar. Bagaimana cara mengunggah modul ajarnya? Kita bisa cek, misalnya saya edit dulu saja. Ada dua cara untuk mengunggah modul ajar. Yang pertama bisa diambil di bukti karya PMM, dan yang kedua bisa diambil dari unggah dokumen melalui komputer. Seperti ini, misalnya saya unggah dokumen dari komputer, kita bisa ambil dari sini modul ajar yang mau diunggah. Misalnya saya modul ajar persamaan garis lurus, saya klik, terus open. Setelah modul ajar diunggah, kita bisa cek apakah modul ajar kita nanti akan seperti apa, ada yang mau diperbaiki atau tidak. Ini misalnya tampilan modul ajar saya yang nanti akan saya serahkan ke kepala sekolah. Saya fokus pada elemen aljabar, yaitu fungsi linear. Kita masukkan modul ajar, dan modul ajarnya sudah kita sesuaikan dengan model pembelajaran problem based learning untuk anak-anak nanti menyelesaikan permasalahan yang kita berikan seperti ini, lengkap dengan asesmennya dan LKPD-nya seperti itu. Kalau sudah dirasa cukup, kita bisa close dan kumpulkan. Kalau memang belum yakin, bisa simpan draft dulu seperti ini. Misalnya kita simpan draft. Kalau memang belum yakin, baru keluar. Ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu gambaran untuk mengisi proses
perencanaan observasi. Jika mungkin sudah cukup, ini saya izin stop share, waktu saya kembalikan kepada Bu Sektiana. Terima kasih. Oke, baik Pak Asis, terima kasih atas pemaparannya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Asis kan dari sudut pandang guru atau dari akun guru, nggih. Nah, untuk selanjutnya pasti Bapak Ibu yang sudah mengirimkan penasaran. Seperti apa sih nanti tampilannya di akun kepala sekolah? Nah, yang ini akan kita bahas juga bersama dengan Bu Anastasia Nana Astuti. Nah, monggo Bu Anastasia selaku kepala sekolah silahkan untuk memberikan pemaparan, bagaimana sih yang terlihat di akun kepala sekolah. Kepada Bu Anastasia Nana kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Sekti. Bapak Ibu yang hadir malam ini ada nggak yang kepala sekolah ya? Coba ditunjuk tangannya. Wow. Iya, ternyata banyak ya. Wah, luar biasa. Baik. Dari tampilan Bapak Ibu sudah pernah nggak? Sudah pernah membuka akun PMM kepala sekolah belum ya? Ada salah satu kepala sekolah yang mau ngendiko? Oh, alhamdulillah sudah. Luar biasa nih, gercep. Baik, bagi yang belum, saya izin membuka tampilan nih. Membuka tampilan berbagi layar. Saya akan membagikan dari akun kepala sekolah. Ya, sudah terlihat nggih? Belum. Oh, belum? Sampun. Sudah, Bu. Oh ya, berarti harus sabar ini. Harus sabar. Jadi, Bapak Ibu, kalau dari akun kepala sekolah, itu nanti setelah yang tadi disampaikan oleh Pak Siswanto, Siswoko. Belum membutuhkan duluan dong. Orang ketok lu. Pak Siswoko selaku guru, itu yang muncul di tampilan kita selaku kepala sekolah itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini akun saya. Selamat malam Bu Sustu, Ibu Tumpu. Ini akun saya. Lalu kita mencoba masuk ke penilaian, nggih. Nah, ketika masuk ke penilaian, ini bisa kita lakukan setelah guru itu mengisi pengelolaan kinerjanya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat yang pertama ada bagian untuk melakukan penilaian. Yang kedua ini mengumpulkan dokumen. Nah, kalau yang mengumpulkan dokumen ini, yang mengumpulkan cukup kepala sekolahnya lewat akun kepala sekolah. Kalau ketika kepala sekolah akan melakukan penilaian, kita coba dicek daftar guru. Nah, ini nih daftar guru di sekolah kami. Ya, hari ini, beberapa waktu ini ternyata ada guru kami yang sudah melakukan pengisian seperti yang disampaikan Pak Sis tadi dan sudah menjadwalkan observasi. Ketika sudah muncul jadwal observasi yang disampaikan Pak Siswoko tadi, maka secara otomatis akan masuk di akun kinerja kepala sekolah. Tampilannya sedemikian Bapak Ibu. Nah, ketika kita coba proses ke nilainya. Nah, yang menilaikan adalah kebetulan ini guru kelas 2, muatan materinya adalah pendidikan Pancasila.
Ini observasi kelas Bapak Ibu. Jadi nanti tampilannya ada 2. Ketika guru itu sudah mengumpulkan yang tadi disampaikan oleh Pak Sis, maka akan muncul di sini. Kita cek nggih. Nah, apa sih yang tampak? Di sini guru kami itu memilih di aktivitas interaktif. Nah, kita cek. Ini sama, tampilannya dengan yang di tempat guru sama. Tuh. Lalu, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian observasi. Nah, rubrik observasi nanti bisa kita share nggih. Bapak Ibu juga pasti sudah banyak yang membuka nih, sudah banyak yang browsing-browsing. Kayak apa sih kan begitu ya. Nah, Bapak Ibu, munculnya seperti ini. Ini masih sama nggih. Munculnya demikian. Nah, ketika kita mau menyelesaikan penilaian, ini harus sudah dilakukan kegiatan observasi di kelas. Nah, pada waktu melakukan kegiatan observasi di kelas, Bapak Ibu dapat menggunakan instrumen yang ada di pedoman. Jadi nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi di kelas dengan Bapak Ibu guru itu sesuai dengan jadwal, maka kita baru bisa mengisikan di dalam pengelolaan kinerja. Apakah sesuai dengan praktek kinerjanya nggih, fokus observasi yang dipilih guru. Nah, kita lihat di sini. Lalu fokusnya bagaimana? Fokus perilakunya, apakah sudah dilakukan? Apakah sudah dilakukan tetapi belum efektif? Apakah sudah dilakukan dan efektif? Ini nanti penilaian yang harus dilakukan oleh kepala sekolah setelah melakukan kegiatan observasi di kelas tersebut. Lalu berikutnya, guru mengajukan pertanyaan dan menstimulus. Ini baru bisa dilakukan pengisiannya setelah Bapak Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas. Pada akhirnya, Bapak Ibu juga dapat menuliskan rekomendasi bagaimana sekaligus sebagai tindak lanjut supaya proses kinerja atau praktik kinerja guru itu dapat meningkat di kemudian hari. Bapak Ibu kalau mau cek modul atau RPP nggih bagi guru yang belum menerapkan kurikulum merdeka itu di sini Bapak Ibu. Ini coba kita cek ya. Nah, ini ketika kita cek, tampilannya akan seperti ini. Sesuai dengan apa yang di-upload oleh guru kita. Nah, ini kita baca, bisa kita cek sesuai enggak dengan yang disampaikan. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Sampai dengan tadi ya, Pak Sis menyebutkan LKPD dan lain sebagainya sudah dijadikan satu. Nah, kalau yang saya lakukan di sekolah saya itu kami berkoordinasi, jadi kami memang berbincang Bapak Ibu. Yang saya minta adalah modul ajar untuk satu pertemuan. Jadi kita sudah janjian dulu nih. Saya mau mengobservasi guru saya itu alokasi waktunya berapa lama. Kami janjian dulu. Jadi contohnya di sini kami janjian untuk satu kali pertemuan itu 2 kali 35 menit. Maka selama 70 menit nanti kita duduk di
ruang kelas mengobservasi guru yang mengajar. Nah, sampai di situ kita proses ya. Jadi tidak hanya kalau dulu mungkin ketika observasi supervisi itu hanya mencari kelemahan nggih, tetapi rasanya kalau sekarang kok sudah bergeser. Sudah tidak lagi kelemahan atau kekurangan guru yang dicari, tetapi bagaimana dinamika yang terjadi ketika guru itu mengajar sesuai dengan fokus observasi. Jadi kalau dulu kan rasanya saya sendiri pas di supervisi itu rasanya sudah takut. Karena apa? Nanti khawatir kalau saya mengajarnya jelek, saya mengajarnya nggak benar. Itu sudah rasa-rasanya sudah bikin ngedrop. Belum mulai ngajar tapi sudah drop dulu. Nah, sekarang fokus pada pembelajaran kita, observasi kegiatan kita tidak lagi berfokus untuk mencari kesalahan, tetapi fokus kita adalah bagaimana kita memberikan bantuan atau layanan kepada para guru itu dalam meningkatkan proses pembelajaran. Maka ketika guru tadi memilih observasinya, memilih fokusnya hanya satu, ya tidak salah. Atau guru memilih 2, atau bahkan 3-tiganya harus diobservasi. Ya tidak salah. Sesuai dengan masing-masing kondisi masing-masing guru. Nah, maka dalam situasi ini pada lini masa bulan Februari ini, kita memang meminta kepada para guru itu untuk mulai merencanakan apa yang harus diobservasi, fokusnya di mana, lalu upaya yang dilakukan itu apa saja. Dan jangan lupa ketika guru itu mengisi pengelolaan kinerjanya, ini bukan sifatnya satu arah, tetapi hasil dari komunikasi. Kadang-kadang jujur, saya bilang ke teman-teman guru itu, monggo jenengan mencoba untuk menata waktu. Kadang-kadang kita itu sudah menata waktu sedemikian rupa, tetapi di tengah jalan sering muncul muncul situasi yang tidak terduga nggih Bapak Ibu nggih. Nah, ini yang harus dikomunikasikan. Lalu bagaimana kalau jadwal itu yang sudah sudah disepakati bersama kok pada saat itu terjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada yang salah dalam pengelolaan kinerja di PMM. Jadi masih tetap bisa luwes untuk di lapangan. Sekali lagi, jangan takut Bapak Ibu, meskipun nanti gurunya sudah menjadwalkan untuk, misalnya hari tadi, guru saya menjadwalkan observasinya tanggal 7. Kok dilalah nggih? Wah, dilalah ini. Tanggal 7 ini kita pas tidak bisa. Apakah ya harus dipaksakan? Sepertinya ya tidak. Jadi meskipun di sini situasinya sudah kita jadwalkan, tetapi kadang-kadang ada situasi kondisi yang tidak bisa untuk tidak bisa untuk ditabrak begitu nggih. Maka di lapangan kita masih tetap bisa luwes. Begitu. Sepertinya prosesnya sudah saya tunjukkan semua ini Mbak Sekti. Terus nanti Bapak Ibu sama nggih? Kalau sudah mantap, silahkan kumpulkan. Tetapi kalaupun masih harus diolah lagi, bisa disimpan draft. Prosesnya sama sih sebenarnya. Hanya tampilannya saja yang sepertinya berbeda sedikit dengan tampilan guru.
Nah, ini sampai di sini, ini masih ada tahapannya Bapak Ibu. Cuma belum bisa kita explore karena belum terbuka. Begitu ya. Jadi memang kita mencoba untuk melihat sesuai lini masa di bulan Februari ini adalah merencanakan kapan kepala sekolah akan melakukan observasi kelas. Begitu. Lalu tadi yang kelengkapan dokumen ini, nah ini nanti, ini kan proses ya, ini proses sampai dengan bulan Juni, ya sampai dengan bulan Juni. Jadi tidak harus selesai di bulan Februari harus dikumpulkan semua, harus diserahkan semua, mboten. Ini prosesnya masih jalan terus sampai dengan bulan Juni. Ya, jadi tidak salah kalau misalnya ada guru yang baru mengikuti kegiatan webinar misalnya di bulan Maret atau bulan April baru mengumpulkan sertifikatnya di bulan itu. Tidak masalah Bapak Ibu. Jadi intinya tidak harus selesai di bulan ini. Semua diupload sekarang. Boten nggih. Bisa berkala sampai dengan penilaian di bulan Juni. Begitu kiranya Mbak Sekti. Sementara itu dulu ya. Waktu saya kembalikan ke Mbak Sekti, monggo. Baik, terima kasih ya untuk Bapak Siswoko dan Ibu Nana yang telah memaparkan materinya. Luar biasa sekali dan cukup memberikan pemahaman bagi kita ya dalam melaksanakan langkah observasi kelas. Di sini kita sudah mendapatkan gambaran tentang langkah-langkah yang perlu diambil baik untuk guru maupun untuk kepala sekolah. Ternyata komunikasi yang baik antara guru dan kepala sekolah sangat diperlukan ya pada tahapan ini. Tadi saya menyimak yang disampaikan Bu Nana, silahkan untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu narasumber, mari kita sapa sejenak peserta webinar malam hari ini. Silahkan kepada Bapak Ibu peserta bisa bertanya dengan cara raise hand terlebih dahulu, atau Bapak Ibu bisa yang menyimak dari YouTube, Kombel GB Temanggung bisa bertanya melalui kolom komentar. Ini loh, Bun. Maaf, iklan sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Sebelum ke pertanyaan dari para peserta, silahkan Bapak Ibu bisa raise hand. Ya, saya membacakan dulu pertanyaan yang ada di kolom komentar tadi. Ada 2 pertanyaan di sini. Dari Bu Utaminingrum. Bagaimana untuk sekolah yang diampu? Bagaimana untuk sekolah yang diampu? Artinya KS sebagai PLT. Apa yang harus dilakukan KS PLT agar nantinya guru di sekolah non-induk bisa melanjutkan pengelolaan kinerjanya? Oke. Kemudian yang kedua dari Pak Herdianto, untuk guru BK tidak bisa memilih mapel, mohon solusinya. Monggo bisa dijawab terlebih dahulu. Mungkin izin menjawab ya. Bagaimana jika atasan saya adalah PLT gitu ya Mbak Sekti ya tadi ya? Betul Ibu. Ya. Aku harus batani jembatan Siratul Mustaqim. Betul. Dari jembatan Mohon kepada Ibu Tri Zulida untuk menonaktifkan. Baik, terima kasih. Iya. Monggo Bu Nana. Baik, kalau atasan saya itu PLT kepala sekolah, maka di tanggal 16 Februari itu sebenarnya atasan itu sudah dapat melakukan konfirmasi data diri sebagai PLT. Jadi memang harus memantau terus ini di PMM-nya. Memantau terus di PMM-nya, lalu ini sepertinya kalau di tanggal 16 Februari itu sudah bisa Mbak.
kepala sekolah yang PLT ini konfirmasi data dirinya bahwa beliau itu sebagai kepala sekolah PLT. Ngaten. Oke, baik, terima kasih Bu Konfirmasinya lewat Nana. PMM juga, ya. Kalau yang tadi pertanyaan yang guru BK itu sepertinya sudah terjawab di kolom chat kata sih. Oh iya. Tadi saya sempat keluar ini dari ruang meet ini, jadi semuanya hilang. Baik, sekarang kita buka pertanyaan bagi yang raise hand. Monggo kepada Ibu atau Bapak ini, Ibu Tumpuk Susilowati, kami persilahkan. Selamat malam, Ibu Tumpuk Susilowati. Masih mute, Bu? Oh baik, mungkin kita ganti dulu ke penanya selanjutnya. Kepada Ibu Imas Ratnasari, dipersilahkan. Oke, baik. Bapak Ibu, bisa diturunkan tangannya bagi yang tidak bertanya. Oke, baik. Pak Andri Ujiantoro. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk Bu Anas mungkin. Untuk supervisi atau observasi kelas, apakah harus dilakukan oleh kepala sekolah atau mungkin dimungkinkan dilakukan oleh guru atau teman sejawat gitu. Kemudian minta contoh instrumen observasinya, Bu. Gitu aja, Mbak Sekti. Baik, terima kasih Pak Andri. Monggo Bu Nana. Baik, terima kasih Pak Andri. Yang pertama, untuk melakukan kegiatan supervisi, kalau di ranah saya sebagai kepala SD itu, karena guru kami terbatas, maka sebaiknya memang dilakukan oleh kepala sekolah. Tetapi untuk yang SMP atau SMA itu kan jumlahnya banyak. Nggak mungkin kalau kepala sekolah itu melakukan kegiatannya sendiri. Maka memang harus dibentuk yang namanya tim penilai, kalau dulu namanya tim penilai kinerja guru ya, lalu melibatkan guru senior. Satu orang guru senior itu bisa melakukan observasi atau penilaian kinerja itu sekitar 10 orang. Maka itu bisa kita terapkan, Pak, untuk di SMP atau SMA. Nah, jadi prosesnya observasi aja yang melibatkan tim. Cuman kalau memasukkan di PMM kan hanya lewat akun kepala sekolah ya. Tapi ketika proses observasi itu masih bisa dilakukan mengadopsi tahun-tahun sebelumnya. Jadi menggunakan Bapak Ibu kepala sekolah nanti bisa membentuk tim bersama dengan guru senior untuk melakukan kegiatan observasi. Tentu saja yang diobservasi sesuai dengan apa yang difokuskan oleh guru yang bersangkutan. Namun untuk proses input, ini kan hanya proses input ya, proses input di PMM-nya. Nah ini sebenarnya akunnya sih kerjaannya harusnya kepala sekolah ya, tapi kadang-kadang kalau terlalu banyak itu biasanya kepala sekolah sok minta tolong adminnya. Nah asal nanti harapannya tetap didampingi nggih Bapak Ibu kepala sekolah nggih, jangan dilepas begitu saja karena memang mau tidak mau ini
menjadi ranah kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja guru. Ngaten. Lalu apa nih? Kayaknya itu ya. Lalu untuk format ya. Iya, untuk Kalau format format nanti nanti bisa kita share ya, atau bisa diunduh kok di mana itu pengelolaan panduan pengelolaan kinerja itu, di panduan pengelolaan kinerja itu sudah lengkap ada form A, B, C, D itu loh Mbak. Kalau perlu nanti saya unggahkan di sini nggih, tak kopaskan di sini enggak apa-apa. Ngaten. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaannya Pak Andri tadi. Izin menambahi Bu Sekti. J Bapak. Oke. Izin menambahi dari kami, mungkin yang dari SMP itu memang benar seperti yang dibicarakan sama Bu Anastasia tadi. Kalau di SD kemungkinan besar gurunya terbatas, jadi memang kepala sekolah bisa mengobservasi langsung dan jadwalnya bisa dilakukan dalam 1 bulan itu. Untuk yang SMP terutama yang gurunya banyak sekali, memang kemungkinan besar akan membentuk sebuah tim observasi. Dan kebetulan kami itu, saya juga di sekolah kami itu ada timnya juga Bu, untuk yang kepala sekolah melakukan observasi. Itu kita mengambil dari guru penggerak. Kalau yang dulu itu yang ditugasi adalah guru senior, kalau sekarang sedang di kurikulum Merdeka itu memang kami yang guru penggerak itu dipasrai tugas untuk menjadi observernya. Dan nanti untuk kami yang tim dari observer dari guru itu memang nanti akan diberi seperti yang dijelaskan oleh Bu Anastasia tadi, ada form ABCD. Dari form ABCD itu sebenarnya nanti kita tinggal mengisi saja perilakunya, centang-centangnya, dan nanti kita serahkan kepala sekolah hasil observasi tadi, nanti yang menginput datanya penilaiannya nanti kepala sekolah. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nana dan Pak Siswoko. Bagaimana Pak Andri sampun J? Oke, terima kasih. Jelas sekali. Baik, kita batasi untuk tanya jawab di sesi pertama ini. Karena baru 2 pemateri dari Bu Anastasia dan Pak Siswoko, kita batasi maksimal sampai jam 9 karena setelah ini masih ada 1 sesi lagi dari Bu Aisyah Widyastuti. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, monggo dari Bu Imas Ratnasari. Oke. Belum ada, kalau begitu ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Dari Bu Eti Maidiningsih, mohon dijelaskan kembali gambaran atau contoh untuk mengisi kolom upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Saya memilih penerapan disiplin. Izin menjawab Bu Sekti. Monggo Bapak. Untuk pertanyaan Bu Eti nggih. 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 Untuk pertanyaan Bu Eti yang mohon dijelaskan kembali gambaran atau contoh untuk mengisi upaya kolom upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku itu nggih. Ya. Seperti yang tadi saya tayangkan, itu untuk mengisi upaya target perilaku memang diisi sesuai dengan indikator yang dipilih oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan indikator RHK yang awalnya diambil dari raport mutu pendidikan. Jika Bapak Ibu mengambil pada disiplin positif, itu di sana akan ada banyak perilaku yang harus diterapkan di sana, misalnya tentang karakter anak dan sebagainya. Itu Bapak Ibu bisa mengisi, misalnya di situ diisi saja mempelajari pelatihan mandiri di PMM. Nanti Bapak Ibu klik, setelah diisi di situ Bapak Ibu akan membuka PMM. Di sana akan ada budaya positif tuh. Budaya positif ada banyak video, berapa modul. Nah, Bapak Ibu diisi di situ saja. Upaya mempelajarinya diisi di mempelajari pelatihan mandiri di PMM topik budaya positif. Dari situ akan ada banyak sekali referensi yang nanti akan diterapkan di dalam kelas.
Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat yang nanti bisa diunggah di PMM tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Siswoko. Mungkin bisa sedikit menambahkan. Bu Anies, Iya, selain mempelajari topik di PMM itu, memang kita juga harus belajar dari rekan sejawat, nggih. Mungkin di antara panjenengan itu gurunya sudah menerapkan topik tertentu. Misalnya kok topiknya sama dengan yang difokuskan panjenengan terkait disiplin positif atau keteraturan suasana kelas atau apa sesuai dengan indikator yang dipilih, maka tidak ada salahnya mengambil upaya belajar dari rekan sejawat. Belajar dari rekan sejawat yang sudah menerapkan sebelumnya. Jadi yang sudah menerapkan. Jadi modelnya ya berbagi praktek baik ya. Lalu sharing dengan teman sejawat. Mungkin itu Mbak tambahannya. Baik Ibu, terima kasih ya. Ternyata memang sharing dengan rekan sejawat itu perlu sekali ya kita lakukan. Karena kita bisa selain mengetahui apa yang teman kita lakukan, kita bisa ATM juga. Amati, tiru, dan modifikasi. Benar, intinya paham dulu ya, paham dulu saya itu mau ngapain. Materi saya itu tentang apa. Itu loh, baru kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Ngaten nggih? Nggih. Baik, terima kasih Bu Nana. Selanjutnya untuk pertanyaan dari monggo untuk Bu Dr. Anda Endang Pujiastuti, kami persilahkan. Onje, Bu Sri Suyatmi. Monggo raise hand. Oke, kita bacakan lagi nggih yang ada di kolom chatnya. Di sini ada yang sudah dipin. Apakah hasil observasi kelas sebagai tim asesor dari Pak Herdianto? Apakah hasil observasi kelas sebagai tim asesor bisa digunakan sebagai bukti fisik observasi pembelajaran teman rekan sejawat pada RHK? Oh, mungkin ini kalau untuk observasi rekan sejawat pada RHK akan disampaikan nanti nggih oleh Bu Ais. Iya, pada dasarnya ketika yang melakukan observasi itu teman sejawat, sebenarnya saat itu teman sejawat sudah melakukan pengembangan diri loh. Apalagi kalau ada yang memilih RH-nya observasi teman sejawat. Delalah nih dapat tugas dari kepala sekolah untuk mengobservasi. Kalau nggak dapat tugas dari kepala sekolah pun, misalkan saya memilih RHK observasi teman sejawat, saya juga meminta izin loh kepada kepala sekolah. Jadi nggak harus menunggu mendapat tugas dari kepala sekolah. Kita izin ke kepala sekolah. Nah, ini nanti yang akan disampaikan oleh Bu Ais nih. Yeah. Berarti memang komunikasi dengan kepala sekolah itu sangat penting nggih Bu Nana nggih. Leres sangat Mbak Sekti. Ini saya sambil bolak-balik izin tutup kamera ya, kok sinyalnya delap-delup ini. Oh iya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Oke, kalau masih ada pertanyaan lagi, silahkan Ibu Widianti. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Nana, ingin bertanya tentang tadi yang disampaikan oleh panjenengan bahwa kita apabila dalam pelaksanaan observasi guru yang bersangkutan tersebut berhalangan pada waktu yang sudah dijadwalkan ngaten nggih. Berarti nanti untuk dokumen observasi yang diunggah itu tanggalnya berbeda dengan jadwal mboten napa-napa. Apakah diperbolehkan ngaten? Terima kasih.
Nggih. Langsung saya jawab nggih, Mbak Sekti nggih. Nggih, monggo, Itu Bu. kadang-kadang kan kita ketemu kendala yang tidak bisa kita duga. Jadi segala sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan baik, kita jadwalkan dengan baik, ternyata pada akhirnya ketemu situasi yang benar-benar tidak terduga, ya apa boleh buat. Sepertinya di PMM juga tidak ada punishment ya, punishment untuk itu. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau kita mencermati PMM dan panduan itu luas sekali kok. Tidak serta-merta itu memaksakan harus saklek seperti ini. Asal kita masih berjalan di koridor sesuai dengan panduan yang diberikan. Itu rasanya antara PMM tidak dihadirkan untuk apa ya namanya, saklek atau aturannya tidak bisa apa ya bahasanya, kalau bahasa Jawanya itu tidak bisa diluk ngaten nggih. Mungkin seperti itu Bu Widayanti. Bagaimana Bu Widianti? Nggih, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaannya masih ada banyak, tapi kita lanjutkan dulu untuk materi selanjutnya. Nah, tadi langkah-langkah yang dijelaskan oleh Pak Siswoko dan Bu Nana tentunya sudah cukup membuka pemahaman kita, nggih. Nah, karena itu ternyata di RHK yang telah kita laksanakan kemarin ada juga tentang observasi rekan sejawat. Nah, di sini kita akan belajar lagi atau belajar bersama. Kita akan belajar bersama tentang observasi rekan sejawat atau observasi teman sejawat. Nah, siapa ini di antara Bapak Ibu yang mengambil RHK ini? Nah, beruntungnya kalau Bapak Ibu mengambil RHK ini pada malam hari ini, materi tentang observasi teman sejawat akan dibahas oleh Bu Aisyah Widyastuti. Nah, siapkan fokus terbaik Bapak Ibu semua. Dan untuk pertanyaan nanti bisa Bapak Ibu sampaikan lagi atau Bapak Ibu tanyakan lagi di sesi setelah setelah paparan materi dari Bu Aisyah. Kepada Bu Aisyah Widyastuti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya Bu Sekti yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat teman-teman penggerak komunitas guru penggerak Kabupaten Temanggung, dan yang terhormat teman-teman peserta webinar pada malam hari ini. Pada malam hari ini menyambung dari yang tadi diberikan oleh rekan saya Bapak Siswoko tentang bagaimana cara mengisi observasi di PMM, kemudian Bu Anastasia bagaimana menilainya, saya yang selanjutnya tentang bagaimana tentang observasi rekan sejawat. Nah, observasi rekan sejawat ini dilakukan jika kita memilih salah satu RHK-nya adalah melakukan observasi rekan sejawat. Seperti tadi yang ditanyakan oleh Bapak Herdianto, tolong deh di chat tadi, apakah, sebentar saya lihat chatnya, hasil observasi kelas sebagai tim asesor bisa digunakan sebagai bukti fisik observasi pembelajaran teman sejawat pada RHK? Jawabannya bisa sekali Bapak. Jadi langkah-langkahnya sama dengan tadi yang dilakukan. Jadi panjenengan melakukan observasi seperti yang sudah kita ketahui, dimulai dari pasca observasi, kemudian observasi di dalam kelas, dan kegiatan rencana tindak lanjut. Nah, apa yang perlu dilakukan kalau kita sudah melakukan itu? Untuk bukti di RHK, kita harus menyusun laporannya. Nah, saya akan mencoba membagikan bagaimana menyusun laporan
laporan tentang observasi rekan sejawat. Ya. Saya coba share screen ya. Sampun kelihatan? Oh, belum. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Belum. Belum, Bais. Oh, sudah muncul. Nah, untuk menyusun laporan observasi pada rekan sejawat, Bapak Ibu bisa melakukan laporannya. Jadi, kalau observasi oleh kepala sekolah itu wajib dan tidak harus dilakukan sendiri oleh kepala sekolah. Kepala sekolah bisa membentuk tim evaluasi untuk melakukan observasi. Nah, ada beberapa Bapak Ibu guru yang menyusun laporan tentang pengembangan kompetensi partisipan observasi rekan sejawat. Ini contoh laporannya nggih Bapak Ibu. Panjenengan bisa untuk membuat laporannya. Apa saja Bapak Ibu isi laporannya? Itu laporan itu yang pertama itu cover, yaitu berisi tanggal observasi, mapel yang diampu, kelas, jam keberapa, nama observernya, dan nama guru yang diobservasi. Kemudian apa saja yang ada di situ? Ya, yang pertama adalah lembar pengesahan. Lembar pengesahan itu disahkan oleh kepala sekolah di mana Bapak Ibu berada. Jadi lembar pengesahan itu diisi tentang guru yang diobservasi dan observasinya disahkan oleh kepala sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah kata pengantar. Seperti biasa kita membuat laporan yang isinya adalah kata pengantar dan apa saja yang menjadi isinya. Yang menjadi isinya adalah yang pertama Bapak Ibu, seperti halnya observasi dengan kepala sekolah, observasi dengan rekan sejawat juga dilakukan dengan 3 proses, yaitu pra-observasi, observasi di kelas, dan pasca observasi. Nah, Bapak Ibu, untuk yang melakukan RHK ini harus membuat laporannya. Isinya ini yang pertama adalah lembar catatan pra-observasi kelas. Itu Bapak Ibu bisa mengunduh di link trinya PMM, sudah ada apa saja. Yang mana isinya yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajarannya? Kemudian yang kedua, area pengembangan apa yang hendak dicapai. Nah, apa yang akan dicapai oleh guru yang kita observasi tersebut. Misalnya saya, Mas Guru, mengobservasi teman saya, maka saya melakukan pra-observasi dengan teman saya tersebut. Dengan mengisi apa tujuan pembelajarannya, apa area pengembangan yang hendak dicapai, kemudian strategi apa yang dipersiapkan. Kemudian ada catatan khusus dari supervisor. Misalnya saya supervisornya, berarti catatan khususnya apa? Sudah memenuhi atau belum, atau perlu ditambah apa, seperti itu. Nah, itu kemudian disepakati bersama, ditandatangani oleh observer dan guru yang diobservasi. Hal itu diperkuat dengan dokumentasi, yaitu foto-foto ketika melakukan pra-observasi, dilampirkan ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, apalagi yang selanjutnya adalah lembar observasi pembelajaran di kelas. Nah, itu berisi identitas, kemudian aspek dan strategi pengembangannya apa, sudah ada atau tidak, sudah ada atau belum ada, kemudian catatan pengembangannya apa, itu yang mengisi adalah teman yang mengobservasi. Kepala sekolah pun sebetulnya melakukan hal yang sama. Nah, ini bisa saling berkolaborasi dengan kepala sekolah, dalam hal ini membantu tugas kepala sekolah. Kemudian ada catatan tambahan apa saja yang perlu ditambahi, misalnya kurang menguasai kelas atau sudah kurang menguasai audien atau apa, itu ditulis. Nah, di situ ditandatangani oleh observernya.
Yang selanjutnya tetap masih dibuktikan dengan dokumentasi observasi pembelajaran di kelas. Foto-fotonya ketika melakukan observasi. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir adalah lembar catatan pasca observasi kelas atau tindak lanjut hasil observasi. Setelah tadi jenengan melakukan percakapan sebelumnya mau apa saja, tujuannya apa, kemudian dilihat di aksinya di dalam kelas, kemudian yang terakhir adalah melakukan percakapan pasca observasi. Apa catatan refleksi gurunya? Guru itu melakukan refleksi, oh ternyata saya di kelas, ditulis di situ Bapak Ibu. Kemudian topik percakapan dan catatan, jadi itu antara observer dan yang diobservasinya. Yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu oleh gurunya apa? Dan yang terakhir adalah catatan khusus dari supervisor. Nah, apa saja sih yang perlu ditingkatkan atau apa saja yang sudah baik, apa saja mungkin yang perlu, oh itu nggak perlu seperti itu, misalnya seperti itu. Nah, itu juga dilengkapi dengan dokumentasi pasca observasi pembelajaran di kelas. Jadi foto-foto pasca observasi pembelajaran di kelas. Jadi itu foto antara observer, guru, dan kepala sekolah. Foto-fotonya ketika melakukan tindakan pasca observasi pembelajaran di kelas. Nah, itu saja isi laporannya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, Bapak Ibu, itu tentang bagaimana kita melakukan laporan observasi rekan sejawat. Kiranya itu dulu yang saya sampaikan Bu Septi, mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Untuk waktunya saya kembalikan ke Bu Septi. Terima kasih. Terima kasih Bu Ais atas pemaparan materinya. Sekarang kita sudah mendapatkan gambaran ya bagi Bapak Ibu yang mengambil RHK kemarin tentang observasi rekan sejawat. Kalau kemarin masih bingung apa sih yang harus saya lakukan ketika observasi rekan sejawat, nah baru saja kita dapatkan materinya dari Bu Aisyah tentang formatnya, apa saja yang harus dituliskan di situ di laporannya. Nah monggo untuk teman-teman rekan-rekan peserta Bapak Ibu pada malam hari ini yang ingin bertanya, silakan raise hand, sebutkan nama dan instansinya. Ada pertanyaan di kolom chat mungkin Bu Sekti. Kita bacakan yang di kolom chat tadi dari Bu Novi sudah dijawab oleh Pak Siswoko. Oke, mungkin bisa kita bacakan di sini untuk yang di kolom chat karena kita live juga di YouTube. Jadi ada pertanyaan dari Oke, sebentar. Oke, dari Bu tadi ada yang raise hand ya? Dari Bahtiar Autodidak, apakah guru yang observasi kelas selain RPP atau modul ajar seperti yang dijelaskan Pak Sis tadi, guru perlu membuat laporan? Monggo ini untuk Pak Sis. Enggak. Apakah guru, mohon maaf, apakah guru yang observasi kelas selain RPP atau modul ajar seperti yang dijelaskan Pak Sis tadi, guru perlu membuat laporan gitu. Jadi ini maksudnya adalah observasi antar rekan sejawat atau pas waktu observasi dengan kepala sekolah gitu? Monggo Pak Bahtiar. Oke, terima kasih. Mohon maaf, apakah bisa terdengar? Sudah terdengar, Bapak. Mohon izin bertanya kepada
narasumber, khususnya senior-senior saya, karena di situ ada Bu Ais juga dulu, guru saya sama Bu Titis juga. Jadi yang saya tanyakan gini, pada poin penilaian pengelolaan kinerja guru itu kan kita suruh ngisi dokumen ya Pak. Yang dokumen itu nanti sudah ada RPP, NA, dan sebagainya yang tadi dijelaskan Pak Sis. Setelah itu apakah kita yang melakukan observasi kelas itu perlu membuat laporan? Jadi bukan yang observernya atau kepala sekolahnya, apakah kita yang melakukan observasi kelas itu perlu membuat laporan? Mungkin garis besarnya itu. Itu dulu Pak, nanti saya sambung lagi. Terima kasih. Oke. Jadi guru tidak perlu membuat laporan, Pak. Karena kita setelah mengajukan mengajukan jadwal itu kita sudah mengirimkan modul ajar kita. Jadi nanti yang membuat laporan itu adalah kepala sekolah di kolom penilaian. Seperti itu, Pak. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu membuat laporan. Terima kasih. Saya menambahin Pak Sis. Begini, untuk yang membuat laporan itu jika kita mengambil RHK observasi tekan sejawat, itu yang membuat laporan. Jika tidak, kita tidak harus membuat laporan Pak. Jadi kita hanya melakukan langkah-langkahnya saja, tidak harus mengunggah laporannya. Gitu nggih? Terima kasih. Saya kalau mendengar suara Bu Ais itu seperti mendengar suara Prof Nunu ya, persis sekali. Suaranya seperti itu. Dan gaya bicaranya juga sama seperti Prof Nunu. Amin. Sudah agak sama itunya dulu lumayan. Amin. Mungkin sedikit diperjelas ya untuk prosesnya ya Bu. Ketika tadi kan mungkin Bapak Ibu masih rancu. Ketika kita menjelaskan terkait observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah, lalu sekarang kok ada nih observasi teman sejawat. Lalu tadi disampaikan kepala sekolah kalau tidak mampu untuk melakukan observasi sendiri terkait bukan karena ketidakmampuannya, tapi karena terkait jumlah. Bisa dibayangkan kalau guru SMP sama SMA itu kan banyak sekali. Maka tadi sudah kita pahamkan dulu ya, bahwa observasi kelas meskipun melibatkan teman sejawat, yaitu guru senior, kalau memang yang bersangkutan itu tidak mengambil RHK observasi teman sejawat, maka tidak perlu mengupload dokumen dalam bentuk laporan. Kan ngaten nggih? Jadi Bapak Ibu dipahamkan dulu bahwa observasi kelas itu seyogyanya memang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Pejabat penilai kinerja itu siapa? Ya kepala sekolah. Tetapi karena keterbatasan kemampuan kepala sekolah dalam menangani guru yang jumlahnya banyak, maka beliau membentuk tim yang bertugas untuk membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas observasi ini. Tim ini yang pertama kan bisa dari guru penggerak seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Siswoko. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa tim itu adalah guru senior yang bukan guru penggerak. Jadi ini juga harus dipahamkan. Tadi kalau saya amati di kolom chat itu, apakah dalam satu sekolah hanya ada 2 guru penggerak gitu kan? Maka bisa dipahamkan bahwa yang melakukan kegiatan membantu kepala sekolah melakukan kegiatan observasi ini tidak harus guru penggerak. Jadi bisa diambilkan dari guru senior. Ngeten. Dengan kesepakatan bersama. Nah, baru nih kalau sudah kok pas kebetulan yang ditunjuk sebagai untuk membantu kepala sekolah melakukan melakukan observasi kelas ini sekalian kok
apa ya bahasa Jawanya, ndelalah ya. Ndelalah kebetulan kok mengambil RHK-nya. RHK itu kan beda nggih Bapak Ibu. Kalau RHK itu kan pengembangan diri, bentuk pengembangan kompetensi. Jadi beda dengan tugas pokok. Kalau yang observasi kelas ini kan tugas pokok Bapak Ibu ketika mengajar di kelas. Nah, beda dengan RHK yang dipilih Bapak Ibu dari observasi teman sejawat. Nah, baru yang melakukan observasi teman sejawat, kalau jenengan memilih RHK itu, maka jenengan punya kewajiban untuk membuat laporannya. Mungkin itu bisa sedikit memberi pencerahan nggih Bapak Ibu. Matur nuwun Bu Mbak Sekti. Terima kasih pemaparan dari para narasumber ya, jawabannya betul sekali. Tadi yang dipaparkan oleh Bu Nana dan Pak Siswoko adalah observasi kelas terkait kewajiban kita. Memang itu mengambil RHK itu atau tidak, kita tetap harus melaksanakan observasi kelas. Dan yang dijelaskan oleh Bu Ais tadi adalah format untuk observasi kelas, observasi rekan sejawat. Jika memang Bapak Ibu mengambil RHK untuk kompetensi yang kemarin sudah diambil, ada banyak sekali, ada yang mengambil salah satunya yang malam ini Bapak Ibu ikuti untuk mendapatkan sertifikat. Nah, itu untuk mengisi RHK. Dan yang disampaikan oleh Bu Ais tadi untuk mengisi salah satu RHK yang diambil oleh Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Sini ada pertanyaan dari Ibu Nurul Hasanah. Jika kita guru membuat RHK pembuatan perangkat ajar yang diunggah di PMM, bolehkah modul ajar yang dibuat untuk observasi kelas digunakan untuk RHK itu? Atau modul ajar yang berbeda? Terima kasih. Izin menjawab Bu Sekti. Jadi untuk modul ajar yang dibuat untuk RHK, perangkat ajar yang diunggah di PMM, ini kita perlu garis bawahi dulu, Bu, karena untuk RHK pembuatan modul ajar atau perangkat yang diunggah di PMM ini, pada dasarnya Bapak Ibu yang mengambil RHK ini harus mendapat kurasi dulu dari PMM. Dan untuk bisa mengunggah RHK pembuatan perangkat ajar ini, Bapak Ibu harus sudah menyelesaikan dulu mendapatkan sertifikat topik kurikulum merdeka dan sertifikat topik perencanaan pembelajaran. Dan sepertinya untuk mendapatkan unggah dari bulan Januari sampai sekarang ini yang kemarin saya sudah coba itu sampai sekarang masih dalam proses telaah. Jadi kemungkinan pada saat bulan Maret pas waktu observasi bisa jadi belum muncul di PMM. Mungkin bisa menggunakan modulnya, boleh digunakan untuk observasi di kelas, tapi juga boleh menggunakan modul yang berbeda seperti itu, Bu. Kalau kita ambil langsung di PMM biasanya itu belum muncul nanti. Seperti itu. Terima kasih. Sedikit menandaskan saja bahwa terkait modul ajar, sebaiknya memang Bapak Ibu guru ini melakukan koordinasi. Jadi berkomunikasi dengan kepala sekolah yang bisa diterjemahkan oleh Bapak Ibu itu seperti apa modulnya. Jadi kalau bisa membuat modul itu yang dalam tanda kutip jangan mempersulit diri sendiri. Ngaten nggih. Ini modul yang untuk observasi memang beda dengan modul yang untuk RHK. Kalau RHK seperti tadi Pak Sis bilang, harus lolos kurasi, harus ini, harus itu. Tapi kalau modul yang akan digunakan untuk coro gampangane bahasanya adalah supervisi, ngoten nggih. Coro gampangane supervisi. Bapak Ibu guru itu memang harus komunikasi dengan kepala sekolah. Seperti tadi sudah saya contohkan bahwa waktu, misalnya alokasi waktunya mau seberapa. Ini yang kadang-kadang rancu Bapak Ibu, masih ada guru yang nyun sewu ngeloncok jam. Kadang-kadang sekian sudah kita komunikasikan sekian pertemuannya itu berapa kali
misalnya 2 atau 3 kali sekian antara SD, SMP, SMA kan berbeda sih. Nah, itu lebih baik didesain, modul ajarnya itu didesain sedemikian rupa, jadi ketika Bapak Ibu itu melakukan action di kelas, itu sudah dari tahap awal, tahap apersepsi, tahap inti, sampai pada tahap akhir, yaitu tahap refleksi. Itu memang harus diperhitungkan betul Bapak Ibu. Jadi, terlepas dari nanti bisa digunakan untuk RHK atau tidak, yang kita bicarakan yang pertama, modul untuk kegiatan observasi di kelas yang dulu namanya supervisi itu sebaiknya memang disepakati bersama, terutama untuk waktunya, supaya nanti Bapak Ibu juga mempersiapkannya bisa sebaik-baiknya. Action-nya itu yang action yang tidak membebani. Jangan sampai kembali lagi. Jangan sampai muncul statement bahwa sekarang nih administrasi karena berhubungan dengan PMM terus administrasinya tambah susah, sebenarnya enggak. Asal kita bisa menempatkan sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Mungkin itu ya Bu Sekti yang bisa saya tambahkan. Masih di mute, Mbak. Terima kasih Bu Nana. Apakah ada tambahan dari Bu Ais atau Pak Siswoko? Monggo dari Bu Ais. Ya, terima kasih. Ini tadi masih menyambung yang disampaikan oleh Nana, menegaskan kembali. Jadi Bapak Ibu, yang wajib kita di PMM itu yang pertama, kita guru akan diobservasi oleh kepala sekolah. Saya tegaskan sekali lagi, nggih. Jadi akan diobservasi langkah-langkahnya pra-observasi, melakukan percakapan dengan menyerahkan modul dulu kepada kepala sekolah, melakukan komunikasi, kemudian observasi di dalam kelas, kemudian yang terakhir melakukan percakapan pasca yang isinya rencana tindak lanjut. Saya menegaskan lagi sama seperti yang disampaikan Bu Nana, nggih. Semua guru akan melakukan itu. Kemudian yang kedua tadi yang disampaikan oleh saya adalah guru yang mengambil RHK di PMM observasi rekan sejawat. Berarti itu bukan kepala sekolah yang mengobservasi, siapa? Rekan sejawat, kancane dhewe saling mengobservasi. Itu diklik di PMM, nilainya 8. Nah, bukti yang diunggah itu apa? Bukti yang diunggah itu adalah laporan. Laporannya berisi apa? Ya berisi tadi sama dengan kepala sekolah sistemnya. Isinya adalah yang pertama pas kegiatan dan pasca kegiatan. Jadi yang membuat laporan itu adalah yang mengambil RHK observasi rekan sejawat. Tetapi mengambil opo ora mengambil tetap diobservasi oleh kepala sekolah. Bedane sing observasi rekan sejawat niku membuat laporan. Itu nggih Bapak Ibu yang perlu dipahami seperti tadi ditegaskan oleh Bu Nana dan Pak Sis. Itu saja dari saya, mungkin yang lain monggo. Terima kasih Bu Ais atas tambahannya. Di sini ada yang raise hand, nggih. Monggo Ibu Nurjanah. Selamat malam Ibu. Baik, coba kita lihat di live YouTube kita. Apakah ada pertanyaan? Kita lihat dulu.
masih di mute Bu Sektiana. Silakan Bu Indri Puryanti. Wah, sepertinya materi malam ini itu sudah sangat membuat para ini ya, Bapak Ibu di sini sudah paham. Di sini ada ditulis Pak Bahtiar, materinya keren, sangat menguasai medan. Dari Bu Mutia, jika berkenan mohon Bu Aisyah untuk membagikan dokumen observasi teman sejawat ya. Pada Bu Ais, dimohon untuk share nanti dokumen observasinya. Jadi nanti mungkin bisa panitia yang nge-share, nanti sudah saya kirim ke panitia, nanti biar dari teman-teman panitia dari semua materi kita jadikan satu, Bu Mutia, Baik Bapak Ibu, untuk materi pada malam hari ini nanti akan di-share oleh panitia. Nanti akan di-share dalam satu link. Jadi materi dari ketiga narasumber kita akan dijadikan satu dan di-share untuk Bapak Ibu semua. Sepertinya teman-teman sudah pada paham nih Bu. Nana, Pak Sis, bagaimana? Semoga memuaskan ya. Saya sebagai guru ya, saya sebagai guru sendiri sudah lihat materi atau menyimak materi malam hari ini, wah keren, ternyata ini yang harus saya lakukan, langkah-langkah yang harus saya lakukan itu seperti ini. Sudah. Pak Jasim itu mungkin Bu. Gimana Pak? Pak Jasim atau Pak Budi? Pak Jasim, Mbak, mau tanya. Moga Pak Jazim bisa disebutkan nama dan instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu pemateri. Saya Jaim dari SMK Dr. Sutomo Temanggung. Kebetulan bidang studi saya bimbingan konseling. Nah, ini masalah observasi itu yang jadi permasalahan itu apakah sampai hasil atau bagaimana itu Bu? Kalau masalahnya kalau BK kan hasilnya tidak seperti mata pelajaran matematika ini langsung bisa, padahal kalau BK kan perlu proses panjang gitu, bagaimana solusinya Bu? Matur nuwun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk observasi bisa dijawab mungkin oleh Pak Siswoko. Ya Ibu, sepertinya untuk yang pertanyaan Pak Jasim tadi sudah dijawab di kolom chat oleh Bu Aisyah. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Bu Aisyah. Monggo Bu Aisyah. Ya betul Bapak, untuk guru BK itu memang sampai saat ini belum bisa Tadi yang ini Bapak siapa ya tadi yang bertanya, coba saya cari di chatnya, saya lupa. Pak Herdianto Bu. Pak Herdianto berarti di atas sekali ya. Nah saya cari. Jadi memang untuk guru BK itu masih pusat sedang mengembangkan dan memperbaiki sistemnya. Jadi masih belum bisa Bapak. Jadi insya Allah untuk guru BK akan terakomodir segera. Jadi monggo Bapak nanti untuk rajin-rajin membuka PMM-nya, siapa tahu sudah begitu, karena memang untuk rencana kinerja di PMM itu memang adalah hal yang baru, masih terus berkembang seperti halnya tadi untuk yang guru yang kepala sekolah PLT itu kan belum bisa melakukan pengesahan. Info pertama ketika saya mengikuti diseminasi itu dikatakan kalau yang kepala sekolahnya PLT nanti yang TTD by system, seperti kepala sekolah itu yang mengesahkan kan by system, ternyata nanti akan dibuka begitu nggih. Jadi masih terus mengalami
perkembangan. Jadi perbaikan dan sistemnya itu masih dalam perbaikan untuk lebih mengakomodasi semua. Jadi untuk Bapak atau Ibu guru BK masih menunggu nggih, itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi di kolom chat. Terima kasih. Tambah lagi Bu, artinya kan ini berarti tidak melakukan observasi kelas gitu Bu, apa tidak ikut PMM? Tetap mengikuti Bapak. Jadi sebentar saya bukakan punya guru BK, punya guru BK saya. Bentar nggih. Sebentar. Tetap melakukan Bapak, hanya saja karena guru BK itu kan tidak di kelas nggih, jadi tidak melakukan observasi di dalam kelas. Karena guru BK tidak masuk nggih. Jadi untuk sementara tidak, ini di sini yang saya lihat udah nggak bisa dibuka Pak, sebentar. BK masuk kelas, Bu. Oh, yang kalau SMA tidak, sebentar saya bukakan guru BK saya. Duh, saya udah nggak bisa dibuka ini Bapak. Mungkin saat layanan klasikal ya, Bu. Nggak bisa, mau menilai. Belum bisa, ini saya sudah nggak bisa buka karena beliau belum mengajukan untuk penilaian Bapak. Jadi kemarin di guru BK saya itu tetap mengajukan seperti punya teman-temannya, sama seperti guru yang lain. Nah, hanya saja untuk formnya itu mungkin menyesuaikan guru BK itu masuk kelas atau tidak. Jika tidak masuk kelas berarti ada di poin-poin layanannya Bapak. Gitu saja, karena untuk saat ini saya belum melakukan observasi untuk yang guru BK. Itu karena masih berkembang, teman-teman masih mengunggah dokumen, membuat jadwal, membuat persetujuan, dan kebetulan belum Bapak untuk saya guru BK-nya. Itu. Oh, nggih, matur nuwun, Bu. Untuk saya SMK BK masuk kelas ya, Pak? Untuk SMK Dr. Sutomo tahun ini tidak masuk kelas. Kalau tahun kemarin masuk. Oh, karena di tempat kami kebetulan kok guru BK tidak masuk kelas. Ya. Di SMK Dr. juga tahun ini tidak masuk, Bu. Oh, terima kasih, Pak. Nggih, matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Sekti, dilanjut. Terima kasih. Sampun nggih Pak Jazim nggih. Monggo untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Etika Kurniasih, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk Bu Sekti dan Bapak Ibu narasumber. Ini ada yang mau saya tanyakan. Untuk observasi teman sejawat itu, apakah boleh dilakukan secara bersamaan? Contohnya begini misalnya, satu orang guru kemudian diobservasi oleh 2 orang rekan sejawatnya, atau harus dilakukan hanya 1 orang? Ya, sampun Bu Eti. Baik, monggo untuk Bu Anastasia, mungkin bisa dijawab pertanyaan ini. Iya, terima kasih Mbak Sekti. Jadi kembali lagi, kalau kita melihat merunut pada panduan, itu tidak pernah disebutkan bahwa Bapak Ibu melakukan observasi itu satu atau bersamaan. Cuman kembali lagi kita sampaikan dulu lewat komunikasi. Apakah teman sejawat yang akan kita observasi itu, kalau dilihat teman yang banyak, itu bisa enggak? Apakah nanti malah membuyarkan konsentrasinya waktu mengajar? Maka memang perlu sebelum panjenengan melakukan kegiatan observasi, itu kembali lagi dikomunikasikan dengan teman sejawat. Kalau misalnya teman sejawat ini tidak keberatan, jadi teman yang kita observasi itu tidak keberatan,
panjenengan melakukan kegiatan bersamaan dan kebetulan materinya sama, misalnya sama-sama pengen belajar tentang pembelajaran diferensiasi misalnya. Kebetulan teman sejawat ini sudah melakukan itu di kelasnya dan panjenengan melakukan komunikasi dengan beliau, kok tidak masalah sekali masuk kelas itu 2 atau 3 orang pengamat. Nah, monggo. Tetapi kalau teman sejawat ini malah jadinya nanti buyar, maka lebih disarankan untuk mengambil yang satu-satu. Ngaten nggih? Ya. Itu Mbak Sekti. Berarti yang penting komunikasi dengan yang mau diobservasi, Bu. Betul Karena sekali, di panduan Ibu. tidak ada yang mengatakan bahwa tidak diperbolehkan. Betul Bu Anas sekali. jawabannya. Nggih, Ibu Eti, sama-sama. Baik, terima kasih. Sampun Bu Eti, terima kasih jawabannya Bu Nana. Ini masih ada yang raise hand, monggo kepada Pak Budioso. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu narasumber izin untuk bertanya. Menanggapi tadi hasil penjelasan dari Ibu Anastasia tentang jadwal observasi. Tadi disampaikan bahwa kita memilih jenjang sesuai dengan sekolah yang kita ajar, ada SD, SMP, SMA, kemudian memilih kelas. Nah, di sebelahnya ini ada pilihan mata pelajaran. Kalau saya mengamati, mata pelajaran yang dicantumkan di sini mengacu pada kurikulum Merdeka. Sedangkan saya sendiri mengajar kelas 6, kebetulan kurikulumnya masih mengacu pada kurikulum 12. Pertanyaan saya, ketika kita akan mengunggah dokumen RPP ini, biasanya kan untuk observasi sebelumnya pada RPP yang kita gunakan ini terdiri dari 2 lebih mata pelajaran. Sedangkan pada pilihan mata pelajaran yang ada di jadwal observasi ini hanya ada 1. Langkah apa yang seharusnya kita lakukan? Apakah kita harus menyesuaikan dengan mapel yang hanya 1 saja yang bisa kita pilih, atau kita unggah sesuai dengan RPP yang sudah kita siapkan? Karena tema ya biasanya 2 atau 3 mata pelajaran yang tercantum di dalamnya. Seperti itu. Terima kasih. Monggo, ini sepertinya SD nggih. Untuk SD nggih. Betul. Kebetulan saya satu kecamatan ini sama Bu Anas. Oke. Baiklah, monggo Bu Nana untuk dijawab pertanyaan dari Pak Budioso. Oke, terima kasih sahabat saya Pak Budi atas pertanyaannya. Jadi memang tadi saya sampaikan untuk acuannya kan masih yang kurikulum Merdeka ya. Kalau kurikulum Merdeka kan sudah per mapel. Sementara kelas 3 dan kelas 6 itu kan masih mengimplementasikan kurikulum lama. Maka meskipun di RPP itu disusun secara tematik yang terdiri dari beberapa mata pelajaran, ketika jenengan memilih untuk mengunggah itu, nanti dipilih salah satu saja tidak apa-apa. Jenengan fokusnya mau yang mana? Dari 3 itu kan biasanya ada yang di titik beratkan di mana, ngoten nggih, misalkan ada SBDP, ada matematika, ada bahasa Indonesia begitu, maka jenengan akan memfokuskan pembelajaran itu di mana. Itu yang nanti dipilih di PMM. Pada dasarnya kembali lagi saya tegaskan bahwa PMM itu tidak dibuat untuk mempersulit kita. Tidak ada hukum, tidak ada dosa kalau kita salah dalam misalnya mengupload dokumen. Ya. Jadi RPP harus begini, harus begitu. Kembali lagi karena acuannya adalah komunikasi kinerja yang dibangun dari guru dengan kepala sekolah. Ngaten. Maka
jawaban saya adalah ketika jenengan mau mengunggah RPP ini terutama untuk teman-teman SD yang masih memberlakukan kurikulum lama, silahkan nanti untuk mapelnya difokuskan satu. Meskipun RPP-nya isinya tematik terdiri dari beberapa mapel. Ngaten Mas Budi. Baik, terima kasih Bu Anas, sangat mencerahkan. Ya, sampun ya, terima kasih atas jawabannya Bu Nana. Bapak Ibu, untuk form absensinya sudah di-share di kolom chat. Bisa Bapak Ibu isi. Bisa Bapak Ibu isi dan link daftar hadir akan ditutup setengah jam setelah kegiatan ini berakhir. Untuk linknya mohon tidak disebarkan kepada yang tidak ikut webinar. Kita linknya. Sudah kami kirim di kolom chat ya Bapak Ibu. Kolom chat kayak endi. Ya, bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kanan bawah. Sebelah kanan Ini bawah. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Moga dari tim bisa dipantau apakah dari YouTube ada pertanyaan? Cek nih Pak. Di linknya orang ketemu. Kita tunggu sejenak lagi Bapak Ibu narasumber. Sebelah kanan. Kanan bawah. Oke, bagi Ibu atau Bapak yang mengalami kesulitan untuk mencari format chatnya, ada di bagian kanan bawah. Kanan bawah. Ya, yang sebelahnya gambar orang itu Bu, yang ada chatnya. Sebelahnya ada gambar segitiga, persegi, dan lingkaran. Nanti sebelahnya itu ada chat. Lingkaran. Kanan bawah gitu. Ya, saya bantu share screen nggih. Kok mudeng sampean? Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, untuk kolom chatnya ada di sebelah sini. Di sebelah sini kan Ini Bu yang bawah. Coba saya ulangi ya. Apakah Ibu online dengan menggunakan laptop atau komputer? HP. Oh, dengan menggunakan HP. Kalau pada HP, coba kita cari di titik 3, Ibu. Titik 3, yang bagian bawah. Ya, Ibu pencet. Kemudian ada yang bagian pesan dalam panggilan. Ya, Bu, bisa dipencet. Nanti ada formatnya. Yang https://forms. Klik. Sampun Ibu, sampun kepanggih. Bisa dipencet Ibu.
Ya, coba saya kirim ulang ya. Sudah bisa, Ibu? Baik. Bapak Ibu sekalian, dari webinar malam ini yang luar biasa ya, dari para narasumber, pemaparan materinya sudah runtut dan cukup jelas bagi kita semua. Dapat kita simpulkan pada webinar malam hari ini, pada kegiatan praobservasi, kita perlu memperhatikan fokus perilaku yang perlu diobservasi. Kita harus perhatikan juga apa yang perlu dilakukan dan juga apa yang perlu dihindari dalam pelaksanaan observasi kelas. Nah, kita juga harus mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan tentunya komunikasi yang baik antara guru dan kepala sekolah sangat perlu dibina dengan baik. Nah, kemudian dari Bu Ais tadi kita juga sudah mendapatkan gambaran tentang format observasi rekan sejawat. Bagi Bapak Ibu yang mengambil kompetensi ini pada RHK-nya, Bapak Ibu bisa gunakan format ini untuk mengisi RHK Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sudah selesai pada sesi malam hari ini. Terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh audiens peserta webinar yang telah menyimak dengan antusias. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada para narasumber untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak Ibu narasumber, kami persilahkan. Bisa dimulai dari Ibu Anastasia, kemudian Bu Ais, dan Pak Siswoko. Iya, terima kasih Mbak Sekti. Closing terakhir yang pertama, terima kasih kepada seluruh peserta. Terima kasih juga untuk Mbak Sekti yang luar biasa memandu acara malam hari ini. Dan terima kasih untuk sahabat saya, Bu Ais dan Pak Sis. Yang istimewa itu prosesnya karena kita mau berubah. Kita mau bergerak. Maka mari kita mulai bergerak dari mulai diri sendiri. Ngaten, itu dari saya. Terima kasih. Silakan Bu Ais. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih untuk teman-teman narasumber, teman-teman panitia, moderator, kemudian teman-teman yang hadir sebagai peserta. Panjenengan luar biasa. Nah, ada yang ingin saya sampaikan, perencanaan kinerja guru di PMM adalah hal baru. Tidak usah galau Bapak Ibu, apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, jangan dianggap menjadi beban. Kita jalani dengan pelan tapi pasti, alon-alon waton kelakon, ikuti aturan yang ada, tetap bahagia menjalannya, niscaya semua akan diberi kemudahan. Dengan ikhlas, dengan bahagia, semuanya akan ringan. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ais. Selanjutnya, mohon kepada Bapak Siswoko. Terima kasih, Bu Sekti. Terima kasih, teman-teman semua, terutama Bapak Guru hebat yang ada di webinar pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat narasumber dan juga sahabat penyelenggara yang luar biasa mengadakan webinar pada malam ini. Mungkin dari saya untuk closing statement-nya, saya tuh cenderung ke refleksi. Saya mengutip dari pernyataan John Dewey aja, yaitu bahwa sebenarnya kita itu tidak belajar dari pengalaman, tetapi kita belajar merefleksikan pengalaman. Jadi saat kita berefleksi, terutama bagi Bapak Ibu Guru, mungkin saat penutup itu saatnya kita belajar dari apa yang telah kita lakukan. Mungkin itu saja, Bu Sekti. Terima kasih.
Terima kasih Pak Siswoko. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, para audiens, dan juga penyelenggara kegiatan webinar pada malam hari ini. Saya Sektiana Wardani selaku moderator webinar malam hari ini mohon pamit dan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan pantun ya. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada webinar yang akan datang, boleh kita berjumpa lagi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk